Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa asbahihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami hidup pagi hari ini semata-mata karena kehendak-Mu. Dan jika kami masih hidup hingga petang hari ini, itu pun kerana kehendak-Mu. Kami sadar hidup dan mati kami semata-mata kerana kehendak-Mu. Dan kami yakin, bila tiba saatnya yang Kau telah kehendaki, kami semua akan kembali kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika saat ini ada di antara kami yang sedang Engkau uji dengan sakit, berilah dia kesembuhan dan kesehatan yang berpanjangan. Jika ada di antara kami saat ini yang sedang menghadapi masalah dalam kehidupan, bantulah dia ya Allah, tunjukkanlah dia ya Allah jalan keluar bagi masalah yang dihadapinya. Bagi sesiapa yang mempunyai hajat, mempunyai permohonan dan permintaan kepadamu ya Allah, kami mohon kabulkanlah hajatnya, tunaikanlah permohonannya, ridhoilah segala usahanya. Ya Allah, janganlah ada di antara kami Engkau biarkan dalam keadaan sesat, melainkan Engkau tunjukkan dia ya Allah ke jalan yang benar. Jangan ada di antara kami yang sedang terpedaya dengan kegelapan hidup di dunia, melainkan Engkau beri cahaya dan nur-Mu dalam hatinya, sehingga mereka mampu melihat tujuan sebenar Engkau ciptakan dan hidupkan mereka. Ya Allah, selamatkan dan lindungi kami semua daripada fitnah dunia dan tipu daya makhluk penghuninya. Ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah, dan terimalah segala amal perbuatan kami. Terutama ampunkanlah, ya Allah, dosa-dosa kedua ibu bapa kami, tok nenek moyang kami, yang telah meninggalkan kami
yang telah menemuimu, ya Allah. Terimalah amal mereka. Lapangkanlah kubur mereka. Peliharalah mereka dari siksa kubur dan azab neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita dengan tajuk Madza qala al-Quran 'anil Yahud wa 'anil Muslimin. Apa kata Quran tentang Yahudi dan tentang orang-orang Muslim? Ayat-ayat yang sedang kita pelajari ini, separuh atau sebagian pertama menceritakan tentang perangai, keadaan, sifat sebenar, tujuan hidup, sekaligus kelemahan musuh-musuh kita daripada kalangan Zionis Yahudi. Dan apa yang Allah beritahukan pada kita ini sebenarnya sebagian daripada rahmat Allah kepada kita. Karena dengan begitu kita tahu siapa mereka sebenarnya. Bila kita telah diberitahu oleh Allah akan kelemahan musuh, paling tidak ada dua pengajaran bagi kita. Yang pertama, jangan kita meniru kelemahan mereka. Yang keduanya, kita memanfaatkan kelemahan mereka itu untuk kita dapat mengalahkan mereka. Paling tidak itu. Dan ayat-ayat yang bagian kedua, apa kata Allah tentang orang mukmin? Seberapa besar pertolongan Allah pada orang mukmin yang teguh pendiriannya, istiqomah dalam imannya, dalam usaha mempertahankan iman dan akidahnya dengan mengalahkan musuh-musuhnya. Terlalu banyak dan terlalu besar janji yang Allah berikan, tawarkan pada orang mukmin yang istiqomah dengan imannya. Terlalu kuat motivasi yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin dalam usaha menegakkan kebenaran. Saya tekankan lagi sekali, yang kita kaji ini ayat-ayat Al-Quran, firman Allah yang mencipta alam semesta. Bukan motivasi, penyuntik semangat yang diberikan oleh para pakar motivasi. Bukan diberikan oleh mereka yang bergelar motivator yang tersohor. Bukan. Ini adalah firman Allah yang tidak ada keraguan sedikit pun akan kebenarannya. Yang wajib kita yakini sepenuhnya. Ini berbeza dengan motivasi yang diberikan oleh para pakar motivasi, para motivator. Boleh jadi benar, boleh jadi salah.
Kita pun ada pilihan boleh mengikutinya atau tidak. Tapi lain halnya dengan ayat Quran. Sebelum kita teruskan kajian kita tentang ayat-ayat yang Allah beritahukan pada kita kaitan dengan orang Muslim, sedikit saya ingatkan kesimpulan daripada ayat-ayat tentang Yahudi yang kita telah pelajari sama. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, ya paling tidak ada 7 atau 8 ayat yang telah kita pelajari. Sungguh pun orang Yahudi ini berdarah Bani Israel. Dan untuk nenek moyangnya adalah benar, Islam pun mengakui. Bangsa yang amat bangsa kita dimanjakan oleh Allah. Pelbagai nikmat yang Allah berikan pada mereka, nikmat mana Allah tak berikan pada bangsa lain, paling tidak pada zamannya. Hatta tanah air mereka pun Allah telah berikan dan tetapkan. Geran tanah air mereka turun daripada langit. Maknanya sangat hebat bangsa ini. Tapi peliknya, pelbagai keutamaan yang Allah berikan pada mereka, mereka ini menjadi bangsa yang paling degil. Sehingga jangankan Nabi yang Allah utus pada mereka, Allah yang memberikan kepada mereka pun dilawannya, disindirnya, dihinanya. Terbukti ketika Allah perintahkan mereka melalui Nabi Musa untuk memasuki tanah air. Ya Allah katakan kepada mereka, mereka kata tak nak. Kami akan tetap di sini selagi penjajah tak nak keluar. Bila mereka sudah ketinggalkan negeri kami masuklah. Tapi kalaulah engkau suruh kami perang, ya Allah, kami tak nak. Hai Musa, pergilah engkau perangi mereka berdua dengan Tuhanmu. Tengok. Itu penghinaan yang luar biasa ya mas sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibat penderhakaan yang sangat melampau daripada dilakukan oleh tok nenek moyang mereka sebanyak tahun ini. Yang mereka ini dinyatakan oleh Allah dalam ayat telah kita pelajari Al-A'raf contohnya. Satu-satunya bangsa di dunia yang hingga hari kiamat tidak akan merasai ketenangan dalam hidup. Ada saja orang yang memusuhi mereka. Ada saja orang membenci mereka. Okeylah kalau hari ini katakanlah memusuhi mereka dengan terang-terangan, yakni orang Palestin umpamanya, khasnya Muslim Gaza. Katakanlah misalnya sudah tidak lagi musuh karena tidak berat, ada bangsa lain. Ini janji Allah. Bangsa yang sebenarnya sepanjang hayatnya di dunia tidak akan merasakan ketenangan, keamanan. Tak pernah. Karena ada saja makhluk yang Allah bangkitkan untuk terus menjadi musuh mereka. Kalau bukan A, B. Kalau bukan B, C. Begitu seterusnya. Itu nasib mereka. Dan mereka orang yang paling benci kepada orang Islam, betul. Paling benci. Dan mereka akan terus memusuhi orang Islam selagi orang Islam tidak mau dengar cakap mereka. Bayangkan. Mereka akan berhenti memusuhi dan membenci orang Islam jika orang Islam sudah bersedia ikut telunjuk jari mereka.
Sami'na wa ata'na. Kalau orang Islam sudah patuh, tunduk, dengar apa saja, ikut apa yang mereka suruh, barulah mereka berhenti membenci umat Islam. Sampai begitu sekali Allah beritahu kita. Sekaligus ini cabaran bagi umat Islam. Apakah orang Islam akan terus menganggap mereka musuh dan berusaha untuk mengalahkannya? Atau orang Islam lemah semangat karena tak tahan terus ditindak oleh mereka, lalu menyerah saja, menjadi pengikut mereka? Begitu maksudnya. Tidak mudah. Itu yang dinyata oleh Allah dalam Al-Baqarah yang telah. Walaupun kita juga diberitahu oleh Allah, mereka ini bangsa pengecut. Takut mati. Ya, harusnya tidak berani bersemuka secara langsung dengan orang Islam. Bahasa sekarang sentiasa menggunakan proksi. Paling tamak kepada kehidupan, sehingga mereka ini takut mati. Orang yang takut mati pasti akan tamak pada kehidupan dunia. Kalau boleh, umurnya 1000 tahun. Sehebat manapun ketakutan mereka pada kematian, mereka pasti mati. Mereka tahu itu. Dan untuk mengurangi rasa takut menghadapi kematian, karena mereka tahu bila mati susah. Dosanya terlalu banyak. Mereka menciptakan keyakinan-keyakinan yang sesat untuk mengurangi rasa takut menghadapi Allah. Apa keyakinan kerekaan mereka yang saat itu? Mereka mendakwa, meyakini bahwa mereka itu anak-anak pada Allah, kasih pada Allah. Jadi kalau mati jumpa Allah pun, Allah tak akan marah karena kekasihnya. Tengok. Itu dakwaan mereka. Ditambah pula, kalau Allah marah pun karena kejahatan mereka, ya paling-paling sesaat dua je marahnya. Kalau Allah masukkan mereka dalam neraka karena dosanya, ya paling-paling sehari dua je lah. Sesaat dua. Keyakinan-keyakinan sesat ini rekaan mereka untuk mengurangi rasa takut menghadapi kematian. Ditambah lagi mereka yakin bahwa surga itu dicipta oleh Allah hanya untuk mereka. Hanya bangsa Yahudi sajalah yang boleh masuk surga. Kata mereka, bayangkan, tapi begitu sekali keyakinan. Ini contoh keyakinan sesat rekaan mereka. Kalau bahasa Al-Quran sebenarnya angan-angan mereka. Amani itu angan-angan. Kalau betul lah mereka bila mati terus masuk surga, karena mereka yakin surga itu dicipta oleh Allah hanya buat mereka, ya mati sajalah. Karena syarat seseorang boleh masuk surga, mesti mati dulu. Selagi dia tak mau tak mati, tak akan masuk surga. Kalau betul lah mereka tu yakin pasti masuk surga, mestinya mereka meminta agar Allah segera matikan. Kan begitu kan? Tapi walayatamannau nahu abadan. Mereka tidak mungkin mengharapkan kematian, tidak mungkin berani menghadapi kematian. Tenangkah jiwa seorang yang macam itu? Dia yakin bila mati masuk surga, tapi mereka tak nak mati. Pelik tak pelik keyakinan seperti itu? Pelik. Jadi jiwanya tak tenang. Nak terus-menerus di dunia, sentiasa ada orang membencinya, memusuhinya. Sepanjang hidup di dunia, rasa takut pada kematian sangat kuat. Mereka pula yakin bila mati akan masuk surga, karena surga dicipta oleh Allah hanya buat mereka. Peliknya pula mereka tak mau mati. Macam mana nak masuk surga jika mati pun tak nak?
Memang hati mereka, cara berpikir ini memang betul-betul cara berpikir yang paling kacau ya Mas sekalian. Adakah orang yang punya situ dipanggil pandai? Bukan, itu bukan orang pandai. Itu orang sesat, orang yang pikirannya paling kacau. Sehingga tak tenang hidupnya. Tak tenang hidupnya. Itu Quran yang cipta ya. Yang beritahu kita kepada kita tentang mereka seperti itu. Allah yang mencipta mereka. Dan Allah mengetahui akan ciptaannya. Itulah sebetulnya musuh kita yang sedang mengganas hari ini. Jadi sebenarnya jiwa mereka tak akan tenang. Orang yang punya pikiran sebenarnya tidak betul. Bukan pandai. Oke lah, mungkin mereka pandai kalau beri kepandaian dalam bab ilmu hisab umpamanya. 2 campur 2, 4 umpamanya. 2 tolak 2, kosong. Bab ilmu itu pandai lah. Apakah ilmu yang seperti itu yang boleh menyelamatkan dia daripada azab kubur, azab neraka? Bukan. Apakah kepintaran mereka, penguasaan mereka dalam dunia ilmu pengetahuan teknologi yang kita manfaatkan hari ini yang boleh menyelamatkan mereka daripada soalan munkar nakir? Bukan. Apakah ilmu itu yang dapat menyelamatkan mereka dari neraka dan masuk surga? Sama sekali tidak. Adakah ilmu yang mereka kuasai mereka ini tidak bermanfaat? Bermanfaat. Dengan syarat yang mempunyai diri punya ilmu yang betul tentang akhirat, tentang Allah. Tapi bila orang punya pemahaman yang salah tentang Allah, pemahaman yang salah tentang tujuan hidup, pemahaman salah tentang akhirat, sebanyak manapun ilmu, sains, teknologi yang dia kuasai di dunia, kosong nilainya. Karena tidak beri manfaat sedikit pun baginya. Ketika malakul maut menjemputnya, tak ada. Jadi bukan kejayaan. Dan itu bukan kebanggaan. Sebab itulah Allah perintahkan pada kita, lihat dalam ayat untuk surah Al-Muslimun, ayat untuk Al-Muslimun ya. Bagian yang kedua tu, ayat yang pertama yang kita bacakan minggu lepas kepada orang mukmin. Orang mukmin, bila aku dah bagi tahu pada kamu, Yahudi itu seperti sifatnya, dan walaupun kamu nampaknya kalah dari mata kasar, kamu berada di belakang mereka, dari ekonomi di belakang mereka, dari sini di belakang mereka. Boleh katakanlah kamu ini di belakang mereka lah, mereka di depan. Tapi ingat, kamu jangan sekali-kali tidak lagi menganggap mereka ini sebagai musuh kamu. Sekali-kali kamu jangan merasa putus asa untuk terus mempertahankan agama kamu dan melawan musuh-musuh kamu. Menang atau kalah itu cerita kedua, Allah kata. Sebab bila kamu menang, memang itu tujuan kamu untuk berperang pada mereka. Aku bagi kemenangan, kata Allah. Tapi bila kamu kalah dan kamu terbunuh, kamu mati syahid. Jika niatmu dari awal kerana agama kamu. Jangan niat kerana lain. Allah kata, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu ayat pertama yang kita baca minggu lepas. Al-Baqarah 139 tu. Tengok dengan nota. La tahinu, kamu jangan merasa lemah. Kalaupun kamu ini kurang daripada aspek kesenjataan, ekonomi, ketenteraan, tapi jangan kamu merasa lemah. Allah kata ibarat, kamu punya aku. Aku ni Tuhan kamu yang maha kuat, memiliki segala-galanya, mentadbir alam semesta. Jadi kalau kamu meyakini aku, sentiasa memiliki aku, kamu tidak boleh merasa lemah. Karena aku boleh jadikan yang lemah jadi kuat, yang kuat jadi lemah. Karena kekuatan mereka itu pemberian aku. Kamu lemah, kalau aku bagi kamu kekuatan, kamu jadi kuat. Jangan kamu merasa lemah. Wala tahzanu, dan jangan kamu merasa sedih. Sedihnya lah kenapa nasib orang Islam seperti ini, sedihnya. Jangan.
Tak ada alasan untuk kamu merasa lemah. Tak ada alasan untuk kamu terus-menerus sedih. Wa antumul a'laun. Allahu Akbar. Sedangkan kamu ni al-a'launa. Orang-orang yang paling tinggi. A'la itu mana orang yang paling tinggi. Syaratnya apa? In kuntum mu'minin. Nah, tengok. Jika kamu benar orang yang beriman, kamu ni orang paling tinggi. Mengatasi segala-gala bangsa. Jadi yang membolehkan kamu dan kamu menjadi bangsa yang paling atas, paling depan, bukan semata-mata kekuatan senjata. Bukan semata-mata kekuatan ekonomi. Bukan semata-mata kekuatan kebendaan. Benar itu penting. Tapi faktor utama yang melayakkan kamu menjadi bangsa yang paling tinggi, paling kuat, iman. In kuntum mu'minin. Sudah jelas itu. Boleh jadi keimanan senjata kamu kalah dengan mereka. Boleh jadi ekonomi kamu masih terbelakang daripada mereka. Tapi selagi kamu iman semata-mata tujuan hidup kamu karena aku. Allah kata, kamu dah ikra inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Siapapun. Bila itu ikrar kamu ni a'la. A'la itu maknanya paling tinggi, paling atas. Paling bertuah. Ya apa tidaknya susah di dunia yang dia orang mukmin itu penghapus dosanya. Bayangkan. Kesusahan yang dia orang mukmin di dunia itu boleh meningkatkan darjahnya. Bahkan kematian orang mukmin kerana musibah dunia dalam usahanya mempertahankan agamanya itu bila mati syahid. So di mana ruginya orang yang berpegang kepada keimanan? Yang memegang keimanan, tak ada rugi. Dan yang kata itu Allah. Ini orang mukmin. Jadi ini bagi kita Al-Baqarah 139 ya Mas Yan. Ini luar biasa, ini ayat yang berikan kita motivasi yang luar biasa bagi setiap mukmin. Mau kaya kamu, miskin kamu, pandai mau tak pandai ke. Ini kekuatan iman dan akidah itu adalah satu-satunya kekuatan yang bila dimiliki oleh seorang, tak ada siapapun yang boleh mengalahkannya. Ya. Mungkin jamaskan Abu Jahal dan kawan-kawannya dahulu telah berjaya membunuh dengan zalim dan kejam seorang perempuan muslimah yang baru memeluk agama Islam. Dia miskin. Dia buta huruf. Dia tidak punyalah status sosialnya. Namanya Sumayyah. Ya, namanya Sumayyah. Itu wanita pertama yang mati dibunuh dengan kejam oleh orang-orang kafir. Kerana ia muslimah. Dan dia rela dibunuh. Semata-mata kerana tak mau kehilangan imannya, mukmin. Syahid matinya. Mungkin Abu Jahal dan kawan-kawannya puas karena berjaya membunuh orang mukmin. Mungkin bagi mereka kebanggaan, tapi coba apa yang mereka banggakan? Orang segagah Abu Jahal, sehebat Abu Jahal, punya nama besar seperti Abu Jahal dan kawan-kawan, punya power yang besar. Hanya berjaya membunuh orang miskin, seorang perempuan miskin buta huruf. Apakah itu satu kejayaan? Di mana nilai kejayaannya kalaulah pembunuh itu dianggap kejayaan? Justru Sumayyah korban itu yang berjaya, yang menang. Karena walaupun matinya dibunuh dengan kejam oleh orang kafir, dengan sebab pembunuhan itu dia mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Dan apakah dengan
Kejayaan Abu Jahal dan kawan membunuh Sumayyah. Ya, rakyat kecil ini. Menunjukkan Islam jadi mundur. Masya Allah, malah makin maju, malah makin ini. Dan lain sebagainya. Subhanallah. Itulah yang dimaksudkan. Jangan sedih. Jangan merasa lemah. Walau kamu ini orang yang tinggi, paling tinggi, paling depan, paling hebat, paling kuat. In kuntum mu'minin, jika benar-benar kamu orang. Ini ayat motivasi untuk orang mukmin. Tolong dicamkan dari pegang siapapun kita, apapun profesi kita, berapa umur kita, dimanapun tempat tinggal kita. Sebagai orang mukmin kena pegangi ayat-ayat seperti ini dalam menjalani kehidupan di dunia. Ya, syaratnya iman. Ini larangan Allah, saya tak boleh buat karena iman yang melarang. Walaupun kalau saya buat untuk banyak, jangan melakukan. Saya tahu kalau ini saya buat, saya untung banyak. Senang saya dapat duit. Saya boleh kaya raya sekali mata. Tapi masa ini larangan Tuhan, jangan dilakukan. Jangan jual iman hanya untuk anak itu. Itu maksudnya. Kita orang yang menang. Mungkin karena kita tidak untung banyak, kita tak jadi orang susah. Tak apa. Asal iman tidak terjual. Itulah yang dimaksudkan adalah kamu tetap tinggi. Apa artinya bila kita jual iman kita, semata-mata karena ingin untung banyak, kaya cepat, tapi kita dihinakan oleh Allah. Waliyadzubillah. So itu kena melawan diri kita sendiri dahulu sebelum melawan orang luar. Siapa yang lebih gagah dan lebih berani? Fir'aun dan bala tenteranya yang membunuh dengan kejam bekas ahli sihirnya yang telah memeluk agama tauhid diajari oleh Musa. Dengan cara mengerat-ngerat kaki dan tangannya bersilang lalu disalibnya. Atau ahli sihir yang rela dibunuh oleh Fir'aun dan tenteranya karena tidak mau kehilangan imannya. Tentu yang kuatnya yakni yang jadi mangsanya, yang terbunuh secara zalim itu yang paling kuat. Bahasa mudahnya Fir'aun, engkau ini tidak kuat, tak boleh kalahkan aku. Ya, paling tinggi kamu hanya boleh mengerat-ngerat tangan dan kakiku. Tapi kamu tidak boleh menyentuh jiwaku, iman yang ada dalam hatiku. Sila kamu kerat tangan daku dan ingatnya aku mati. Sebab diriku ini kalau tidak mati karena kamu bunuh, aku akan mati mungkin karena sebab lain. Mungkin mati sebab sakit, faktor usia, mati. Ya, kematian ini kan punya macam-macam. Jadi bagi kami, kata ahli sihir Fir'aun, kamu jangan bunuh aku ini bukan kejayaan. Karena aku pasti akan mati. Kalaupun tidak mati karena kamu bunuh, pasti aku akan mati dengan sebab yang lain. Bagi kamu membunuh aku itu satu kejayaan. Kejayaan apa ke benda? Takkan membunuh ahli sihir yang tak berdaya. Sedangkan kamu orang yang kuat. Orang sangat kuat berjaya membunuh orang yang lemah. Takkan itu kejayaan. Di mana kejayaannya? Ibarat rimau yang ganas lagi kuat. Berjayalah memangsa seekor ayam atau seekor tikus. Kuat mana rimau? Sedangkan dengan sebab pembunuhan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah terhadap Sumayyah, dengan sebab kematian yang dialami pembunuhan dilakukan oleh Fir'aun dan terhadap ahli sihirnya, kematian ini menyebabkan Sumayyah, menyebabkan bekas ahli sihir Fir'aun masuk surga tanpa hisab. Apakah itu? Bukan kemuliaan, itu kemenangan. A'laun. Syaratnya imannya tidak terjual. Istiqomah. Jadi orang-orang mati yang menegakkan keimanannya bukan kematian yang sia-sia, bukan. Sama sekali tidak. Itu wajib kita yakini dalam kehidupan. Kesusahan yang dihadapi oleh seseorang karena mempertahankan akidah Islamiyahnya, tidak mau melanggar syariat Allah, itu satu kejayaan. Walaupun susah, susah itu kejayaan.
Kalau susahnya kerana tidak mau melakukan benda yang haram semata-mata kerana sayangkan imannya. Itulah. Tapi kalau kesusahan hidupnya karena malas bekerja, itu kekalahan lah. Itu kehinaan. Baik, sekarang ayat kedua. Apakah janji Allah pada orang mukmin yang sewajibnya ia menjadi motivasi bagi kita sangat kuat dalam menjalani kehidupan, termasuk ketika berhadapan dengan musuh-musuh kita. Ayat kedua. Tengok dalam nota itu, surah Ghafir ayat 51. Ghafir 51. Ini ayat yang saya katakan seperti ayat pertama, jangan ragui akan kebenarannya. Ini benar-benar motivasi yang sangat dahsyat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus janji Allah. Baik. Pendek aja Wani, tolong bacakan. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Inna sesungguhnya kami, kata Allah. Ini ada taukid. Inna itu taukid. Sesungguhnya. Kuatlah tu. Kami. Lam itu lam taukid juga. Maknanya sungguh juga. Jadi double sungguh lah. Sesungguhnya kami. Sungguh. Nansuru akan menolong. Memberi pertolongan. Kepada siapa? Rusulana. Rasul-rasul kami. Para utusan kami. Siapa lagi? Walladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman. Bila? Di mana? Fil hayatid dunya. Dalam kehidupan atau semasa hidup di dunia ini. Lagi. Wa yauma yakumul ashhad. Dan pada hari berdirinya. Bangkitnya para saksi. Yakni hari kiamat. Hari kiamat nanti bila seseorang itu dalam pengadilan Allah, didatangkan beberapa saksi. Tengok ayat ini. Allah telah buat janji. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apa janji yang Allah berikan? Pertolongan. Bantuan. Kemenangan. Satu. Kemenangan. Siapa yang Allah janjikan pertolongan dan kemenangan dalam jalan kehidupan ini? Pertama, Rasul-Rasulnya. Maknanya Rasul-Rasul Allah tidak akan kalah dalam menegakkan kebenaran. Kalaupun ada Rasulullah yang mati dibunuh, contoh Nabi Yahya, itu bukan benar kalah, itu kemenangan. Kalaupun ada Rasulullah yang dikejar-kejar oleh mereka untuk dibunuh dan mereka gagal, Allah selamatkan, contoh Nabi Isa, itu pun kemenangan. Itu pertolongan Allah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul ini, tidak ada yang sia-sia. Itu semua pertolongan Allah. Hanya bentuk pertolongan Allah pada para Rasulnya ini bermacam-macam. Nabi Nuh ditolong oleh Allah dengan cara apa? Suruh buat sampan. Karena azab yang akan menimpa kaumnya berupa banjir besar. Allah tolong Nabi Lut. Bencana azab menimpa kaumnya. Apakah pertolongan Allah pada Nabi Lut? Nabi Lut diarah oleh Allah tinggalkan kampung halamannya malam itu juga. Karena azab Allah beritahukan pada Lut akan ditimpa pada kaumnya, kampungnya subuh pagi harinya. So Nabi Lut hanya punya masa beberapa jam untuk selamat. Nabi Shu'aib ditolong oleh Allah daripada bencana musibah yang menimpa kaumnya. Apa dia? Walaupun kaum Nabi Shu'aib dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sangat kuat.
Tetapi suara yang kuat itu hanya menghancur leburkan kaum mereka dan tidak menimpa sikit pun, tidak menimpa kepada Nabi Syuaib dan pengikutnya. Pelik tak pelik? Nabi Syuaib hidup di tengah-tengah kaumnya yang jahat. Kaumnya yang jahat dibinasakan oleh Allah dengan suara yang kuat. Tapi yang kuat itu langsung tidak memberi kesan sikit pun pada Nabi Syuaib. Malah dia berada di tengah-tengah. Jadi cara Allah memberi Tuhan macam-macam. Nah, apakah Rasul-Rasul Allah yang Allah janjikan kemenangan dan pertolongan? Tidak. Walladzina amanu. Orang beriman pun pasti akan ditolong. Orang iman yang mengutamakan imannya pasti ditolong. Tapi karena kadang-kadang orang beriman ini kurang yakin akan ayat ini, ya akhirnya dijual lah iman. Tak apalah, buat salah sekali-sekala tak apalah. Sebab kalau kita tak buat salah, kalau benda ini kita tak buat, susah kita nak dapat uang. Allahu Akbar. Saya tahu benda ini salah, tapi kalau saya tak buat, saya tak dapat kerja. Saya tahu benda ini tak boleh buat. Tapi kalau saya tak buat benda ini, walaupun saya tahu ini haram, saya buang kerja banyak. Allahu Akbar. Iman dijual karena takut. Ya orang seperti ini Allah tak akan beri pertolongan leh. Ini yang saya kata ini perlu kepada istiqomah. Dan pertolongan Allah ini bukan hanya di sini jemaah. Satu fil hayati dunia. Semasa Rasul Allah, semasa orang beriman itu hidup di dunia. Sehingga sesusah apapun masalah kehidupan, seberat apapun cabaran dalam hidup, bak kata orang hingga kita terduduk, selagi kita tetap berpegang teguh kepada keimanan, kita tak nak jual belikan keimanan pada Allah, kita tak nak tinggal suruhannya, kita tak nak langgar larangannya, tiba masanya pasti Allah akan tolong di dunia. Hatta, saya katakan, hatta. Pertolongan Allah boleh jadi, kalau dia miskin, bukan berarti mana bila Allah tolong suatu hari jadi kaya. Kan. Kalau dia teraniaya, pertolongan Allah tidak semestinya orang itu terbebas daripada penganiayaan. Belum tentu. Tak semestinya itu. Bahkan hingga mati orang itu katalah yang miskin tetap miskin, yang susah tetap susah, katalah. Yang tertindas tetap tertindas tak terbela. Macam mana tu? Katanya Allah tolong. Orang beriman dalam hidup Allah tolong, tapi kenapa hingga mati tetap susah? Hingga mati tetap menderita. Tak mati hingga tetap jadi mangsa. Kita lupa. Lalu apa pertolongan Allah ni? Adakah Allah yang kajian? Tidak. Bila berlaku seperti itu, pertolongan Allah pada orang itu sendiri apa? Semasa ia meninggalkan dunia menuju ke alam barzakh. Dalam arti kata ketika sakaratul maut. Apa pertolongan Allah ketika sakaratul maut? Orang itu Allah beri pertolongan padanya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Matinya husnul khotimah. Baik penghujung hayatnya. Dan orang yang mati husnul khotimah, di alam kubur selama, di akhirat selama. Kita tak tahu itu. Kenapa? Karena ketika mati karena kesusahannya, mati karena kezaliman orang padanya, mati karena macam-macam lah. Dan dia tetap dalam akidahnya, tidak menjual belikan imannya. Nah, orang yang tetap berpegang kepada keimanannya, sayang pada imannya, dan tidak rela menjual belikannya, itu matinya husnul khotimah. Itu pertolongan. Kita tak nampak sebab mungkin orang tu tengok dulu bukan main kuat berpegang pada agama, tapi hingga mati susah, tak berjaya, tetap tak dapat pembelaan. Maknanya Ghafir 51 nampaknya macam tak betul lah. Wah, jangan sampai kita kata begitu. Boleh jadi ketika ia mati itu, malakul maut yang hendak mengambil nyawanya, dia bagi salam kepadanya. Allah kirim salam pada orang itu dalam satu ayat Quran. Dia kata salamun alaik. Salam sejahtera daripada Allah buat kamu, wahai hamba Allah. Mati, sebelum mati, dah dapat salam daripada Allah melalui malakul maut. Itu kejayaan yang luar biasa ya Mas Kilam.
Jadi pertolongan datang ketika ia sangkul maut. Kita tak tahu. Itu di dunia. Di akhirat, Masya Allah, wa yauma yakumul ashhad. Dan pada hari nanti bangkit di akhirat, di alam kubur, di mana dia diadili oleh Allah, saksi yang didatangkan, dapat pertolongan. Sama ada dapat rahmat Allah, syafaat Nabi, ringkas ambil kata. kelas, Pak Izid. Ringkas kata, selamat daripada azab neraka dan masuk surga. Tolong diingat surah Ghafir ayat 51 ini. Jadikan pegangan oleh kita. Sesusah apapun, sepenat apapun, seberat apapun ujian, hendaklah kita tetap berpegang kepada kalimah syahadah. Kita tetap berpegang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetap berpegang pada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan sekali-kali hanya karena peritnya kehidupan, susahnya kehidupan, beratnya ujian, lalu kita tinggalkan, kita renggangkan tangan kita dalam memegang keimanan tauhid kita. Kita jual belikan. Perintah ditinggalkan, larangan dilanggar karena tak tahan ujian. Itu rugi serugi-ruginya. Kita jual pertolongan Allah yang sangat besar, selamat dunia akhirat, kita jual ingin mendapatkan keuntungan yang sedikit. Apa keuntungan itu? Tak mau susah. Itu kan keuntungan sedikit tuh. Karena terlalu tinggi keinginan untuk tidak mau susah, untuk senang, untuk dapat rezeki yang mudah, akhirnya dengan cara yang salah. Wal'iyadzubillah. Belum lagi menghadapi musuh dari luar. Karena menghadapi musuh dari sini pun gagal. Dan ini janji Allah. Pasti aku akan tolong selagi kamu istiqomah dalam iman kamu memerangi Zionis Yahudi. Dalam konteks Yahudi lah. Ini janji Allah nih ya mas sekalian. Walaupun lah nanti di belakang adalah janji Allah itu tidaklah bagi percuma ya, tapi bersyarat. Nanti ada syaratnya. Baik, itu ayat kedua. Ayat yang ketiga. Surah Al-Mujadalah ayat 21. Ini yang sama dengan ayat kedua nih. Al-Mujadalah ayat 21. Tunjukkan mana ni? Ya, itu. Al-Mujadalah ayat 21. Ya, sudah baca. Pendek ya. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Kataba telah menetapkan. Kataba telah memutuskan. Bukan telah menulis ya. Menetapkan, memutuskan. Allahu oleh Allah. Apakah yang Allah telah putuskan? Apakah yang Allah telah tetapkan? Isi keputusan kata Allah itu yakni berbunyi begini. La aghlibanna ana wa rusuli. Sungguh pasti. Lam nun taukid belakang tu, lam nun atas itu maknanya sungguh pasti. Sungguh pasti aku akan menang. Boleh makna pertama. Sungguh pasti aku akan mengalahkan musuh-musuh. Boleh. Baik, kita terjemahkan pertama. La aghlibanna, sungguh pasti aku akan menang. Memperoleh kemenangan. Anak aku, warusuli dan rasul-rasulku. Ini ketetapan Allah. Dah sebab zaman azali. Dan ketetapan Allah tidak akan berubah. Apa yang Allah katakan? Kemenangan pasti berpihak kepada Allah, pasti berpihak pada Rasulnya. Ya, maknanya berpihak kepada keimanan.
Beriak pada mereka yang tetap berpegang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna Allah, sunya Allah itu qawiyyun, maha kuat, azizun, maha perkasa. Mana ada kekuatan makhluk boleh mengalahkan Allah? Sedangkan yang pertama Allah itu qawiyyun, kuat, aziz, maha perkasa. Yang kedua, Allah dah tetapkan bahwa kemenangan itu pasti milik Allah, milik Rasulnya. Allah dan Rasulnya, Allah tetapkan mampu mengalahkan musuh-musuhnya. So, mana ada kekuatan makhluk boleh mengalahkan kekuatan Allah? Tak ada. Hanya kadang-kadang kita orang mukmin ini mungkin kerana kurang percaya. Dan kurang percaya itu akibat daripada, nampaknya macam tak ada pun. Quran janji tapi tak muncul-muncul pun. Tetap saja musuh bermaharajalela. Tetap saja musuh makin kuat. Macam mana ni Allah kata orang Islam, Rasul pasti akan mengalahkan musuh. Kemenangan pasti berat mereka, tapi nampak tak ada. Nah, mungkin karena tak nampak, belum nampak, itulah akhirnya ramai orang yang meragui akan janji Allah ini. Begini jam sekalian ya, jawabannya. Janganlah karena terlambatnya, janganlah karena lambatnya Allah mengabulkan permohonan kamu, menyebabkan kamu, membuat kamu berputus asa mengharapkan pertolongannya. Jangan. Ada Al-Hikam yang terjemahnya lebih kurang, janganlah lambatnya pertolongan Allah yang Allah janjikan pada kamu menyebabkan kamu berputus asa mengharapkan pertolongannya. Karena apa? Karena pertolongan itu bergantung kepada masanya, bergantung pada apa yang Allah kendaki, bukan masa yang kita kendaki. Mana tentang bila datangnya pertolongan, itu masanya bukan kita yang menentukan. Kalau kita yang menentukan, kalau boleh pertolongan Allah itu datangnya minggu depan lah. Ya Allah, kami mau pertolongan kamu, ya Allah, engkau berikan pada kami bulan depan. Itu kemauan kita. Tapi yang menentukan bila datang pertolongan Allah itu bukan kita, tapi dia. Itu saja. Itu maksudnya. Tapi biasanya itulah, karena lambatnya pertolongan. Allah janji nak tolong kita. Allah janji nak berikan mengalahkan musuh kita. Tapi sebenarnya janji. Kita yakin. Tapi realiti tak ada tanda-tanda. Jangan hanya kerana pertolongan itu belum tiba. Tanda-tanda belum nampak. Lalu membuat kita putus asa. Jangan-jangan ini janji Allah dalam Mujadalah 21 ini macam tak betul. Ini sudah bahaya. Sudah bahaya. Karena begitu timbul keraguan atas janji Allah, nur yang ada dalam hati kita, yang asalnya hati kita terang benderang dengan sebab nur Allah, nur tadi tiba-tiba jadi padam. Gelap semula. Bahaya tak bahaya? Orang yang yakin akan janji Allah, walaupun janji itu belum Allah berikan, hatinya bercahaya. Terang benderang. Tapi begitu seseorang itu meragui akan janji Allah, karena lambatnya janji itu turun, nur yang memenuhi jiwa orang itu tiba-tiba jadi malam, dan hati orang itu jadi gelap gulita. Minta maaf. Apa yang akan berlaku kepada seorang itu jika malakul maut menjemputnya ketika hatinya gelap gulita daripada nur Allah? Bayangkan. Su'ul khotimah. Itu adalah kerugian yang paling dahsyat bagi seseorang. Dan betapa besar kejayaan seseorang ketika hatinya tetap terang benderang. Yakin bahwa Allah itu tidak ingkar janji. Walaupun janji masih juga belum diturunkan. Saat itu ketika hatinya terang benderang dengan nur Allah, tiba-tiba malakul maut menjemputnya. Apa yang berlaku? Orang itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahu Akbar.
Jadi kaitannya tuh ke penghujung, penamat umur kita ni jemaah sekalian. Okeylah kalau ada seorang manusia, pemimpin ke atau apalah yang ada kuasa, berjanji nak tolong kita, berjanji kepada umpamanya rakyat yang di bawah jagaannya. Tuan-tuan dan puan-puan jangan khawatir. Saya berjanji nanti suatu hari, jambatan yang rusak di kampung tuan-tuan ni saya akan perbaiki. Saya berjanji saya akan perbaiki jambatan rusak, buat jambatan yang baru. Kita pun seronok lah. Karena yakin orang ini, janji orang ini akan dipenuhi. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, tak juga dipenuhi janjinya. Jambatan rusak tetap rusak. Boleh jadi kalau yang berjanji pada kita itu manusia, kita boleh kata dia bohong lah. Dia bohong. Ini dah 3 tahun. Janji satu pun tak pun. Kita boleh kata dia bohong. Maklum yang berjanji pada kita itu manusia. Dan tak ada tanda-tanda dia nak tunaikan janjinya. Kita boleh kata dia bohong. Tapi bila yang janji pada kita ni Allah yang janji pada kita bahawa orang mukmin pasti akan menang suatu hari. Dan realiti sehingga hari ini namanya orang mukmin masih ditindas, masih belum mampu menyaingi musuh-musuhnya. Janganlah hanya karena lambatnya Allah tunaikan janjinya membuat kita menjadi meragui janji Allah, apalagi menuduh Allah berbohong. Itu bahaya sekali. Begitu kita ragu akan janji Allah, apalagi kita hingga menuduh Allah berbohong, tidak tunai janji. Allahu Akbar. Beratnya masalah akibatnya. Orang yang belajar tauhid tahu. Bila sudah menuduh Allah bohong itu, sahadahnya terbatal. Waliyadzubillah. Masalah lambat atau cepat Allah tunaikan janjinya sekarang atau besok, minggu depan atau tahun depan, masa kita masih hidup atau selepas kita meninggal, itu hak Allah. Masanya itu Allah yang menentukan, bukan kita. Walaupun kemauan kita, kalau bolehlah Allah janji hari ini, besok ditunaikan, itu kemauan kita. Tapi bila datangnya janji itu bergantung pada Allah. Masanya Allah yang menentukan. Nah, di sinilah perlunya keyakinan tu. Lagi-lagi iman yang diuji. Sehingga orang mukmin sebenarnya tidak boleh berputus asa, tak boleh rasa lemah, tak boleh rasa ini. Sama nanti sempat menikmati kejayaan perjuangannya, kesabarannya atau tidak karena sudah mati, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Karena ia telah mematuhi apa kata Allah. Tidak semestinya orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu akan berjanji itu sempat menikmati, sempat melihat Allah memakbulkan, menunaikan janjinya. Boleh jadi. Tok nenek moyang kita sudah banyak yang meninggal. Baca ayat ini mereka yakin bahwa kemenangan itu akan bagi orang muslim. Hingga mereka meninggal, orang mukmin masih belum menang. Apakah ini bermakna Allah ingkar janji? Tidak. Dan adakah mereka itu kecewa hingga mati? Tentu tidak. Tidak, karena mereka yakin. Tentang bila masa Allah tunaikan janji, tidak penting bagi mereka. Yang penting, Allah tidak akan ingkar janji dan mereka yakin. Nah itu. Hanya manusia ini sifatnya itulah. Wa kanal insanu ajula. Adalah manusia ini sifatnya tergesa-gesa. Suka nak cepat. Itulah masalahnya. Sifat manusia ini kata Allah, ajulun. Ajul itu maknanya punya sifat terburu-buru, tergesa-gesa, tak sabar. Kalau boleh sekarang, kalau boleh minggu depan, kalau boleh. Jadi kalau katalah Allah janjikan pada orang mukmin sekarang, katakanlah ini contohnya. Wahai orang-orang mukmin seluruh dunia, aku janjikan kemenangan ke atas kamu semua, menghancur leburkan Zionis Yahudi yang sekarang sedang menindas kamu. Dia seronok dengan janji itu.
Dan kamu kena yakin bahawa janjiku, aku tidak akan ingkar janji. Wah, lagi seronok. Tapi, wahai orang mukmin, aku akan tunaikan janjiku ini, katakanlah 300 tahun lagi. Mungkin ada orang mukmin, lah 300 tahun tak payah. Ya Allah, tak payah lah. Kalau 300 aku dah mati. Mungkin. Nah, ini kelemahan manusia itu di situlah. Dia fikir bila Allah janji sekarang, esok Allah akan tunaikan. Tak betul. Yang betul, yang wajib kita yakini, bila Allah berjanji pasti akan ditunaikan. Masanya bila terpulang pada Allah. Nah, itu yang betul. Tapi kenapa manusia tak percaya? Ya karena lambat tadi lah. Sifat manusia itu yang aju, nak cepat, terburu-buru, tergesa-gesa, tak sabar. Kalau boleh sekarang, kalau boleh sekarang. Nah, itu kelemahan manusia yang paling ketara sekali. Ajul di dalam surah Al-Isra. Ya. Baik, ayat yang keempat yang masih sama maknanya dengan ayat kedua dan ketiga. Ayat yang keempat, lihat surah As-Saffat. Selepas surah Yasin ini. As-Saffat. Mula ayat 171 hingga 173. Ya, baca ini. Boleh Ustaz? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin. Innahum lahumul mansurun. Mansurun. Innahum lahumul mansurun. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Iya. Walaqad dan demi sesungguhnya. Allah yang berfirman, gunakan taukid pula. Demi sesungguhnya. Waw dan lam demi. Qad sungguh sesungguhnya. Sabaqat telah berlalu. Mana sebelum alam semesta dicipta, kalimatuna, kalimat kami, ketetapan kami, keputusan kami. Mana ketetapan Allah telah berlaku wujud sejak zaman dahulu sebelum alam dan isinya dicipta. Apakah salah satu ketetapan Allah yang telah ada sejak zaman azali? Li ibadina, bagi hamba-hamba kami al-mursalin yang diutus. Apa? Apa ketetapan Allah yang Allah tetapkan bagi utus-utusannya, bagi orang mukmin pengikutnya? Keputusan Allah itu berbunyi, innahum lahumul mansurun. Innahum, sesungguhnya mereka utusan-utusan kami dan orang-orang mukmin yang bersamanya, lahum, lam sungguh, hum mereka. Ada dua sungguh ya, innahum sungguh mereka, lahum sungguh mereka. Dua kali sungguh tu. Al-mansurun, orang-orang yang mendapat pertolongan. Atau orang-orang yang mencapai kemenangan. Itu dah keputusan Allah dah. Kalau dalam bahasa awamnya, itu dah jadi qada qadar gitulah. Allah katakan dalam qada dan kadarnya, sebelum alam dan isinya dicipta, salah satu qada qadar yang Allah telah putus itu, sesungguhnya utusan-utusan aku dan pengikut-pengikut setianya, sungguh mereka itu orang-orang yang akan mencapai, memperoleh kejayaan, kemenangan. Ini dah keputusan Allah lah. Yang kedua, wa inna, dan sesungguhnya jundana, tentera-tentera kami. Maknanya pembela-pembela agama kami. Katalah orang-orang mukmin lah tu.
lahum sungguh mereka al-ghalibun, orang-orang yang menang, atau orang-orang yang berjaya, atau orang-orang yang berjaya mengalahkan musuh. Kurang apa lagi janji Allah seperti ini? Setiap orang mukmin jamaskan, saya katanya apapun profession dia, apapun jabatan dia, seperti apa background sosialnya, tahap pendidikannya, kedua ekonominya, selagi ia punya akidah tauhid, pernah mengucapkan kalimat syahadah, dan sayang pada kalimat syahadahnya, dan ingin tetap berpegang dengan kalimat syahadah sehingga matinya, kena paham, kena yakin ayat-ayat seperti ini. Bahwa Allah telah menetapkan sejak zaman azali dalam Lauh Mahfuz, para utusan Allah dan para pengikutnya pasti mereka ini akan mencapai kejayaan. Pasti. Orang yang ditolong. Orang yang menang. Orang yang berjaya mengalahkan musuh-musuhnya. Tak boleh tidak. Saya kata tadi, apapun versi itu. Sebab itu jangan takut menghadapi ujian. Sama ada ujian dalam mencari rezeki, ujian dalam rumah tangga, ujian musibah penyakit, ujian bencana alam, ujian kegagalan berusaha, ujian apa saja. Jangan. Hendaklah dihadapi dengan tetap berpegang pada kalimat La ilaha illallah wa rasulullah. Artinya apa? Jangan sekali-kali melakukan tindakan yang boleh mengancam, yang boleh mencemar kemurnian, kesucian kalimat La ilaha Muhammad Rasulullah. Itulah maksudnya. Sama ada dengan meninggalkan suruhan Allah karena tak tahan ujian, atau karena inginkan mencapai cita-citanya dengan segera, atau dengan melanggar larangan Allah. Ingin cepat senang, ingin meraih kejayaan dengan cepat, ingin dapat itu, larangan Allah dilanggar. Ya, itu mana orang yang tak yakin dengan seperti ini. Hilang imannya hanya karena inginkan impiannya tercapai. Impian itu pula hanya impian dunia. Allahu Akbar. Sehingga nanti bila mati, bila tak sempat meluruskan perjalanan hidupnya, dia juga Allah membawa banyak bebanan yang berat-berat dan tidak membawa bekalan. Allahu Akbar. Dan itulah kerugian yang paling berat. Siapapun orangnya. Mau orang kecil ke, orang besar ke, orang miskin ke, orang kaya ke, muda ke, tua ke, laki ke, perempuan. Ini janji Allah pada orang mukmin, orang muslim yang benar-benar istiqamah dengan imannya. Akhir zaman ini tidak mudah, jamaah sekalian ya. Berpegang pada kalimah la ilaha illallah, berpada Islam sebenarnya tidak mudah. Iman ini mudah goyah. Islam ini mudah sedikit dijual belikan. Dan alasannya remeh-temeh. Ya, karena seronok, karena dapat untung lebih sedikit, karena dapat nama, karena dapat populariti. Atau kalau mungkin yang rajin aktif dalam medsos, media sosial, atau sosmed, sosial media, ya mungkin nak banyak likes, nah inginkan banyak orang yang like dia, banyak sekali ya kadang peraturan agama, lunas garis agama dilanggarnya, hanya ingin jadi populer, hanya ingin mencari pengikut. Rugi. Alam akhir zaman tidak mudah, jemaah sekalian. Kerugiannya terlalu besar. Orang tadi mungkin itu satu kejayaan. Mungkin satu kejayaan. Tapi kejayaan apa sebenarnya? Kejayaan yang terbesar bila orang itu mati, husnul khotimah. Itulah kejayaan. Malakul maut datang menjemputnya, mengucapkan salam. Itu kejayaan. Selamat siksa kubur. Dan seterusnya. Itulah kejayaan sebenar.
3 ayat. Ayat pertama secara umum. Selagi kamu beriman, sebenarnya tak ada ruang, tak ada kesempatan, tak ada alasan untuk kamu merasa lemah, merasa hina, dan merasa sedih. Ayat 2, 3, 4, janji daripada Allah, bahawa pertolongan Allah dah tetapkan sejak zaman azali kepada utusan Allah dan orang yang beriman. Maknanya pejuang-pejuang akidah tauhid kebenaran agama Islam dijanjikan oleh Allah pertolongan dan kemenangan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Baik. Sekarang bila kita sudah dan berpegang kepada keimanan terhadap janji itu tidak mudah. Tadi saya katakan tidak mudah karena cabarannya sangat berat. Cabarannya sangat berat. Tidak mudah. Kita penat. Mungkin ramai yang putus asa. Mungkin ramai yang akhirnya bertukar daripada yakin menjadi ragu. Daripada ragu menjadi tak percaya sama sekali. Daripada mulanya nampaknya istiqomah, konsisten dalam berjalan di atas jalan Allah, ya menjadi longgar. Tak apalah, salah sikit-sikit, akhir zaman mana kita bukan Nabi. Ada pula macam tu. Kita bukan Nabi, mana tak boleh buat salah. Kalau bukan Nabi ini boleh buat salah. Allah. Dari mana dalilnya? Kalau Nabi pun tak boleh buat salah, macam mana kita boleh mengamalkan kita boleh buat salah? Macam kita pernah ada MOU dengan Allah. Tak apalah buat salah. Lepas buat salah nanti aku ampunkanlah. Tidak boleh. Ujian sangat berat. Sangat berat. Sebab itu, kalau adalah tergerak dalam hati, terlintas dalam hati, nak putus asa, memperjuangkan Islam, dengan senjata ke, dengan ekonomi ke, dengan kekuatan fizikal ke, dengan kekuatan perpaduan ke, dengan doa ke, untuk melawan musuh ni lah. Hai, lama sangat nampaknya memang takkan menang lah. Putus asa lah, penat tau. Berjuang ni penat. Apalagi orang terlibat di medan perang. Penat. Sudah banyak kami terkorban. Sudah banyak masa kami ini kita korbankan. Masa untuk keluarga pun tak ada. Harta benda kita korban. Rasa macam penat. Bagi orang yang penat dalam perjuangan, penat dalam pengorbanan bagi mempertahankan Islam. Penat tahu ikut syariah Islam dalam kehidupan akhir zaman ini, dalam dunia perniagaan, dalam dunia yang saling mengejar cita-cita ini, terus-menerus istiqomah dalam akidah tauhid, buat yang disuruh, tinggal yang ditegah, penat, letih. Saya itu kadang tergerak hati untuk langgar syariat Allah. Kepada orang seperti ini, Allah bagi motivasi yang luar biasa. Lihat ayat yang kelima. Surah An-Nisa ayat 104. An-Nisa 104. Ini luar biasa nih ayat ini, Masya Allah. Ya, itu An-Nisa 104. Bila baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wa kana Allahu aliman hakima. Wala tahinu. Tadi di atas sudah ada ya, ada kalimat wala tahinu ayat pertama tadi, Baqarah 139 tadi, ya. Jangan kamu merasa lemah. Wah, nun itu mana lemah? Jadi pada huruf waw, ha, nun asalnya. Wahana. Wah, nun.
Itu maknanya lemah. Jadi wala tahinu, dan jangan kamu merasa lemah. Dah tak berdaya dah. Sehingga mungkin kalau terlalu lemah sangat akhirnya dah pesimistik lah. Pesimistik, surrender lah. Dah give up lah, surrender je lah. Jangan. Fibtigha'il qaumi, dalam usaha kamu mencari, memburu kaum yang memusuhi kamu. Ayat ini sebenarnya kaitannya ditujukan pada tentera-tentera Islam yang terlibat dalam peperangan melawan musuh. Ya, dalam konteks hari inilah ayat ini, yakni lebih tepatnya secara khusus ditujukan kepada pejuang-pejuang Brigade Al-Qassam di Gaza sana, melawan Zionis Yahudi. Wahai orang-orang mukmin Gaza, khasnya lah. Orang-orang Muslim Palestin, lebih amnya lah. Dan orang-orang Muslim seluruh dunia pada umumnya. Jangan kamu merasa lemah ya. Jangan kamu jadi pesimistik ya, karena usaha kamu nampaknya belum membuahkan hasil. Dalam terus-menerus menakluki, mengalahkan, membungkam musuh-musuh kamu, melemahkan musuh kamu, jangan putus asa, jangan lemah. 50 qaum, dengan memburu musuh-musuh kamu. Mungkin kita tanya, ya Allah, kita lemah. Kita sangat lemah, ya Allah. Kita sakit, kita menderita. Makanan tak cukup. Air tak cukup. Kesihatan dah makin tak terjejas. Macam mana ya Rasul, ya Allah, kita tak putus asa nak mencari mereka. Dah semangat makin kurang, ya Allah. Karena sekarang kita makin susah. Mungkin kita kata begitu. Kalau kita begitu, apa jawab Allah? Apa respon Allah? Begini, wahai hambaku yang mukmin, in takunu, jika adalah kamu, ta'lamuna, kamu sakit, kamu merasa sakit, mengalami sakit. Ta'lamun iaitu pakai hamzah ya. Jadi bacanya ta'lamun. Kalau pakai ain, ta'lamun. Beza kan? Kalau ta'lamun, kamu mengetahui. Kalau ta'lamun, kamu sakit. Jadi bahasa Arab tu macam itulah. Makhraj lain, bunyi lain, makna pun lain. Ta'lamun, kamu sakit, menderita, payah, letih, susah. Ta'lamun, kamu mengetahui. Ya tak susah macam mana, tak macam mana je sekalian. Terluka, sakit. Asalnya bahan makanan cukup. Sekarang bahan makanan sekat, sakit. Asalnya boleh duduk rumah yang selesa, rumah dah dihancurkan. Terpaksa tidurlah tepi jalan di atas timbunan runtuhan bangunan, sakit. Biasanya musim sejuk seperti ini api ada, bolehlah buat ini, listrik dipotong, air disekat, memang menderita. Wahai orang mukmin yang memperjuangkan akidah Islam, melawan musuh-musuh kamu. Jika kamu sakit, fa innahum, maka sesungguhnya mereka musuh-musuh kamu pun ya'lamun, mereka pun sakit juga. Kama ta'lamun, sebagaimana kamu sakit. Tengok. Masya Allah, betul-betul lah Allah, cara Allah memberikan motivate ya. Kamu berada di jalan yang benar, baik orang mukmin. Kamu berada di jalan aku. Mereka adalah di jalan yang sesat. Kamu berada di jalan menuju surga. Mereka berada di jalan menuju neraka. Bila kamu rasa penat, rasa sakit, menderita, berada di jalan aku, jangan kamu fikir musuh kamu pun sakit juga. Mereka pun terluka juga. Mereka ada yang mati. Sama dengan kamu. Jadi alasan kamu sakit, kamu susah, tak bolehlah kamu jadi arikan alasan untuk kamu merasa lemah, putus asa, give up. Tak boleh. Tak boleh. Watarjuna, ini bezanya. Watarjun, sedangkan kamu mengharapkan minallahi, daripada Allah, ma la yarjun,
apa yang mereka tidak harapkan. Bezanya, kamu ada harapan daripada Allah. Karena aku, kata Allah, menawarkan kamu pengampunan, menawarkan kemenangan, menawarkan pertolongan, menawarkan surga. Jadi kamu nih ada harapan kepada aku, karena aku menawarkan berbagai kemudahan. Malayarjun, sedangkan mereka ini tidak punya harapan. Coba apa yang mereka harapkan? Daripada Allah. Nah, harapkan kemenangan daripada Allah, Allah tak bagi kemenangan pada mereka suatu hari nanti. Nak mengharapkan Allah akan bagi pengampunan dosanya, dosa mereka tak diampun. Nak mengharapkan kepada Allah masuk surga, Allah tutup pintu surga buat mereka. Coba, kita punya kelebihan. Persamaannya ada. Persamaan orang mukmin yang berjuang. Ini contoh apa namanya yang lebih spesifik ya Mas sekarang untuk mudah kita pahaman ya, untuk kita memahami. Persamaan antara pejuang Hamas Rikir Kasam dengan apa namanya nih Zionis Yahudi, persamaannya ada. Sama-sama sakit. Adakah ada yang terluka? Hamas ada. Yahudi ada. Adakah ada yang mati di pihak Muslim? Ada. Di pihak mereka? Ada. Adakah ada kebinasaan di antara Muslim? Ada. Di pihak Yahudi? Ada. Sama. Kalau berbeza mungkin daripada segi jumlahnya. Oh, jumlah mati lebih ramai. Jangan dikira itu. Tapi kematian menimpa orang mukmin ada, kematian orang ada. Kebinasaan bangunan, hancur bangunan di pihak mukmin ada, di pihak mereka pun ada. Luka menimpa tentera apa nama Hamas, luka menimpa Yahudi ada juga. Ditawan ada. Sama kata Allah. Yang membezakan apa yang membezakan? Yang membezakan kamu ada harapan daripada aku. Karena aku menawarkan pengampunan bagi kamu. Aku jadikan pengampunan, kemenangan, surga, ridho. Sedangkan mereka, Yahudi ini apa yang mereka harapkan daripada aku? Tak ada harapan. Mereka mengharapkan pengampunan bagi dosanya daripada aku. Allah kata, aku tak ampunkan. Mereka mengharapkan kemenangan suatu hari. Tak mungkin aku beri mereka kemenangan. Mereka mengharapkan surga. Jauh sekali. Tengok, adakah ayat yang isinya motivasi yang sangat dahsyat ini tidak memberikan suntikan semangat yang hebat bagi orang mukmin. Inilah yang saya katakan dia sekali. Benar-benar ayat ini luar biasa. Penyuntik semangat yang sangat. Sehingga bahasa mudahnya, sehingga wahai orang mukmin, katalah kamu sakit, luka, tercedera dalam memerangi mereka. Dan kejadian kamu ini parah sekali, teruk sekali, hingga menyebabkan kematianmu umpamanya. Apa? Kamu mati syahid. Tengok. Dan jika musuh kamu yang parah, tercedera, teruk, yang sakit juga karena dan mereka mati karena luka dia matinya mati sul khotimah, neraka tempatnya. Jadi kenapa kamu tak sepatutnya mereka yang iri pada kamu, bukan kamu iri kepada mereka. Kan gitu ya. Wahai orang mukmin, kamu jangan iri pada Yahudi yang musuh kamu. Irulah kenapa mereka ni boleh macam ini, boleh senang macam semua berjaya nak bunuh kita berjaya. Tak. Sepatutnya kalau mereka faham hakikat yang sebenar, mereka iri pada kamu. Karena bila kamu menang, itu pertolongan aku. Aku buktikan janji aku kepada kamu di dunia, kamu menikmatinya. Bila kamu kalah dalam peperangan ini, kamu mati syahid. Tapi mereka Yahudi, bila mereka berjaya membunuh kamu, apakah itu kejayaan? Sama sekali tidak. Justru kejayaan mereka membunuh kamu, membuat kamu, itu akan menambahkan dosa mereka di hadapan aku, memberatkan bebanan mereka di akhirat nanti. Iya pula. Dan bila mereka mati karena kamu tembak mereka, matinya su'ul khotimah. Coba apa yang dicari oleh mereka? Tak ada. Ingat jamaah dahulu peperangan. Walau alam lah, itu karena wartawan yang ceritakan. Saya pernah buat kajian, berada di medan perang. Ketika Rusia menyerang Afghanistan, dululah sebelum Taliban tertubuh.
Irak dulu. Kan Rusia menyerang Afghanistan. Dari segi persenjataan memang jauhlah tak seimbang. Jumlah askarnya pun tak seimbang. Jadi ada wartawan yang menyaksikan medan perang ini, rasa heran. Herannya, macam mana orang yang tentera Islam Afghanistan yang boleh katakan serba kekurangan daripada pelbagai aspek pertahanannya, senjatanya, peruntukannya, logisnya, tapi semangat juangnya sangat tinggi, berbeza dengan tentera Rusia waktu itu. Kenapa? Sangat mereka hebat, boleh kalahkan. Jadi wartawan ini ingin tahu apa puncanya, sempatlah mewawancarai. Rupanya kaitannya dengan apa yang sedang kita pelajari ini. Tanya kepada si Mujahidin, "Cemana kamu itu semangat berjamaah, yakin dapat mengalahkan mereka?" Pertama kami yang mengatakan karena Allah berjanji kemenangan itu akhirnya berpihak kepada orang Muslim. Itu pertama yang kita yakin. Yang kedua, walaupun kita ini susah, terbunuh, sakit, kurang obat-obatan, tercedera, tak apa, mereka pun tercedera juga. Hanya bezanya, kami ini ada harapan daripada Allah. Karena Allah menjaga macam-macam harapan buat kami. Bila kami menang, itu maknanya Allah tunaikan janjinya ketika kita masih hidup di dunia. Tapi bila kita kalah hingga mati, bukan makna kematian kami sia-sia. Mati kami mati syahid karena mempertahankan Islam. So itu kami tidak takut mau menang ke, mau mati ke, bagi kami serupa. Kedua-duanya adalah kejayaan. Bila menang, itu kejayaan kami. Dapat menikmati janji Allah, Allah tunaikan. Bila kita mati, itu pun kejayaan juga karena kami mati syahid. Sebab itu kami semangat, kami tak akan mundur walaupun selangkah. Lain kali, lain waktu, wartawan ini berkesempatan wawancarailah, interview tentera Rusia yang masih muda-muda. Muda-muda tapi semangat. Tapi kenapa semangatnya macam tak? Jadi mereka jawabannya mengejutkan. Begini, saudara. Kami disuruh berperang oleh pemerintah kami. Memerangi orang Afghanistan. Tapi kami sebenarnya tidak tahu apa tujuan perang ini. Sebab kalau kami bisa mengalahkan mereka pun, bukan kami tambah makmur, bukan kami kemudian naik pangkat gaji jadi jenderal, tidak. Yang senang orang-orang yang ada di Moskow. Kami tak tahu apa keuntungan bagi kami secara pribadi jika menang. Apakah merupakan kejayaan bagi kami dan kami puas hati bila bisa membunuh orang tentera Islam Afghanistan? Bagi mereka saya pun tak tahu, tak bangga pun. Tapi bila kami mati, lalu kami ini mati dalam memperjuangkan apa? Coba. Masih hidup pun tak tahu memperjuangkan apa, bila mati pun tak. Jadi, itu buat apa mempertaruhkan nyawa tapi tak tahu apa tujuan. Rupanya betul yang Allah firmankan dalam ayat ini. Terbukti ini ketika berlaku peperangan Rusia menceroboh Afghanistan dahulu. Lamalah sebelum Rusia lari, kemudian tubuh lagi ini, kemudian jam sekarang ini. Sama. Jadi waktu itu tentara Afghanistan yakin akan ayat 104 surah Nisa ini. Kalau kamu sakit, jangan kamu pikir kamu aja yang sakit, yang susah. Musuh kamu pun sakit dan susah juga. Cemas juga, mati juga. Bezanya kamu ini ada harapan daripada aku, mereka tak punya harapan apa-apa. Coba yang katanya yang pergi medan perang kopral umpamanya. Apabila mereka bisa bunuh kamu, mereka kemudian dinaikkan pangkat jadi jenderal? Tak juga. Tidak juga. Apa mereka itu yang misalnya masih apa namanya dalam peringkat apa yang wajib tentera. Karena umur sekian di Israel kan wajib. Bukan jadi orang besar, dia pun tak tahu. Jadi bukan satu kejayaan. Tapi kalau mati, Allahu Akbar. Inilah janji Allah kepada orang mukmin. Dan lagi sekali, ini bukan hanya dalam konteks peperangan bersenjata aja antara muslim dan orang kafir. Dalam perjuangan hidup. Ya. Orang mukmin dalam usaha mencari rezeki, berniaga, penat.
keluar pagi, balik malam. Itu yang dia kecil-kecilan. Keluar pagi, balik malam, mengadakan satu hari 3-4 meeting dengan klien, pernah juga. Terbang sana sini, penat. Kurang masa untuk keluarga, kadang makan minum tak terjaga. Penat, namanya peniaga, usahawan. Orang mukmin penat. Apa kita fikir orang kafir yang berniaga cari hiburan tak penat? Penat. Sama-sama penat. Iya. Bezanya jamaah sekalian, penat kita sebagai orang yang berusaha ini, jika kita patuh syariat, tidak tak langgar yang ditegah, tidak tinggal yang diperintah, kita dapat pahala. Kita dapat ridha Allah, kita dapat janji Allah, dan bila kita mati dan itu matinya husnul khotimah. Sementara si kafir penat dalam berusaha, kalau dia berjaya, katalah Allah bagi kejayaan, itu istidraj. Kalau Allah bagi mereka kegagalan, itu azab dunia. Bila mati tetap dalam kekufurannya, matinya suul khotimah. Neraka tempatnya. Lalu apa yang membuat kita iri mereka? Maknanya pandangan hidup orang mukmin mesti lebih jauh ke hadapan daripada pandangan orang-orang kafir. Karena pandangan hidup orang kafir ya mas kalian, berview dia hanya di sini dan sekarang. Sementara orang mukmin pandangan hidupnya bukan hanya di sini sekejap saja. Tiba malakul maut berhenti. Habis yang di sini. Pandangan hidup orang mukmin dia panjang lagi. Di sini hanya beberapa tahun. Masuk kalam barzah tak tahu berapa tahun. Di akhirat kekal abadi. Itu yang jadi pertimbangan oleh orang. Bayangkan betapa bertuahnya orang yang pada keimanan, yakin akan janji Allah, ketika sudah tidak lagi di sini, hidup kekal di sana, dapat pengampunan daripada Allah, dapat ganjaran pada Allah, dapat surga Allah yang kekal abadi. Sehingga dengan harapan-harapan yang seperti itu, dengan meyakini janji Allah seperti itu, orang mukmin yang bergerak dalam apa saja lapangan kehidupan, dalam bidang apa saja, ima semasa remaja ke, semasa dewasa ke, semasa keluarga ke, dalam dunia perniagaan ke, dalam dunia pembelajaran ke, dalam dunia politik ke, dalam dunia apa saja, pemerintahan ke, tidak akan merasa penat, tidak sedih karena penat, tidak merasa lemah karena penat. Karena penatnya, sakitnya itu adalah dihargai dan dinilai oleh Allah. Syaratnya penat dan sakitnya itu semata-mata karena mempertahankan, menzahirkan, menterjemahkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang dipeganginya. Begitu ya mas sekalian. Jadi ayat seperti inilah yang saya katakan Allahu Akbar. Sungguh hebat ya. Sungguh hebat. Itu secara umum ya. Saya pernah mengkajinya ini jam sekian, berikan tafsir, bacaan dan juga ulama-ulama sekarang. Allah. Kalaulah ini dipahami oleh setiap kita orang muslim. Tak ada orang muslim yang putus asa. Tak ada orang muslim yang give up dalam hidup. Tak ada orang muslim yang murung. Tak ada orang muslim yang stres. Tak ada orang muslim yang minta maaf, sekali minta maaf lah, bunuh diri. Tak adalah orang muslim tengok baru-baru ini. Macam mana seorang anak boleh menikam kedua mak bapaknya? Ini apa punya kerja, apa punya pasal? Bukankah kita ni orang Islam punya Al-Quran? Sarannya Al-Quran dikaji. Dibaca, saya dikaji. Isinya luar biasa. Benar-benar menjadi petunjuk jalan, panduan, pegangan, senjata yang paling kuat untuk menghadapi apa saja cabaran dalam pelbagai lapangan kehidupan. Sehingga orang mukmin ini sebenarnya, yang mukmin betul ya, tidak ada alasan, tiada ruang untuk rasa penat, rasa hina, rasa lemah, putus asa, stres. Itu semua tidak ada. Kalau betul-betul lah Al-Quran difahami dan atau paling tidak
sifat-sifat yang tidak baik tadi dapat dikurangi. Dikurangi lah kalau belum dapat menghilangkannya. Jemaah sekalian, itu saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Mungkin ada yang ditanyakan, saya persilakan kalau ada. Ada yang nak tanya? Baik, kemudian kalau tidak ada, saya cukupkan sekian saja. Kurang lebihnya tidak maafkan. Dan tak lupa, suruhkan tahniah pada jemaah sekalian yang tetap istiqomah menunjukkan masanya untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang menjadi panduan hidup kita dalam menjalani hidup kita yang kita tahu tidak lama dan tidak kekal. Hidup di sini tidak lama dan tidak kekal. Ada penamatnya. Ada berakhir tempohnya. Bahasa agama ada ajalnya. Bahasa yang lebih biasa dia ada expiry date-nya. Ada expiry date-nya. Jadi sementara expiry date-nya ini belum tiba, marilah kita manfaatkan ajar-ajar Al-Quran ini menjadi panduan hidup. Agar dalam menjadi kehidupan yang sangat keras dan berat ini, kita tetap menjadi kuat karena kita punya senjata yang paling hebat, yakni Al-Quran. Al-Quran dah jadi senjata itu misalnya dikaji dan dipahami serta diyakini. Dan tidak boleh ada keraguan sedikit. Jadi saya ucapkan tahniah, jamaah punya istiqomah dalam mengkaji ini. Dan tak lupa, kita ucapkan juga terima kasih khasnya pada pihak penganjur, yakni Noh Foundation yang tak jemu-jemu menyediakan peluang dari saudara-saudara kita untuk meningkatkan pemahaman kita dalam agama kita. Mudah-mudahan usaha yang dilakukan oleh Yayasan Noh ini khasnya bagi pengasas yang telah meninggal kita, ianya menjadi amal soleh, sedekah jariah yang pahalanya akan berterusan, berpanjangan buat mereka yang telah meninggal kita sehingga akhir zaman. Jadi pastikan usaha-usaha yang seperti ini di mana sajalah diteruskan agar orang-orang yang mengasaskannya, yang telah berjasa mengasaskannya, yang telah tiada bersama kita akan terus-menerus mendapatkan pahala sedekah jariah. Dan itu keuntungan yang tidak sedikit ya. Sudah tidak lagi wajib beramal, tidak lagi wajib beribadah, tapi terus-menerus mendapatkan tambahan pahala. Coba, mana yang beruntung lebih untung? Sedangkan orang pencen dah tak bekerja, tapi terus dapat gaji, itu pun dianggap beruntung. Pencen dah tak kerja, gaji jalan terus, itu pun dianggap beruntung. Ini tidak. Dah di alam barzah, tak wajib ibadah, pahala terus. Itu bukan lagi beruntung, dah memang sejuta kali beruntung. Sebab dia nanti ujungnya surga. Sedangkan kalau kita pencen, dan gaji jalan terus, ya tidak selamanya pencen akan berhenti, gaji akan berhenti, tak dapat lagi bila kita sudah meninggal. Jadi itulah, mudah-mudahan amal kita dimiliki Allah, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk dengan bacaan tiap surah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat
wa tawasaw bil haqq بالحق wa tawasaw bis وتواصوا sabr. بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz.